Hello everyone. Hello. Today I have Pak Adi here with me. Sesuai request, aku buka Q&A di Instagram dan banyak banget yang nanya questionnya tuh. Banyak. Pol. Jadi aku sama Pak Adi bakal ngejawab sebisa kita. Oke? The interesting one only. Yes. Oke guys, welcome to Jesslyn Channel. Di sini Jesslyn akan membahas semua perkara-perkara yang gak pernah kalian tahu. Suka nggak dipanggil Lord? Kalau dibilang enggak, iya. Kalau dibilang iya, enggak juga kan. Tergantung definisinya gimana. Tapi jujurnya ya bangga juga kan. bangga dipanggil Lord. Suka dipanggil Lord. Suka banget enggak, tapi bangga aja. Bangga. Siapa sih yang pertama kali panggil Pak Adi Lord? Ngaku dong. Sampai sekarang semuanya diikut. Iya, gue pun belum lagi dapat ketemu kan. Nanti aku akan buat Q&A juga. Iya. Supaya bisa ketemu orang yang pertama memberikan gelar itu. Kok bisa deket banget sama Pak Adi? Kalau gue tuh mungkin jenis orang yang mudah bergaul aja. Dengan siapapun gue suka bergaul kan. Nggak ada enemies, nggak ada rasa-rasa yang perbedaan. Oh, ini orang yang belajar, yang ini enggak ada. Bagi gue semuanya ramah. Oh, equal. Am I special though? A A bit special. Yeah. So I'm a bit special. What makes me special? What make you special? Mungkin cara Jesslyn yang ke anak-anak kan gitu. Jadi like a child figure to me. Yeah. Same lah. Lord Adi itu kayak a father figure here. Makanya bisa deket. Maybe got to is like the difference between man and cow. You know, The ring, yeah. The ring of the nose. So the cow, if you want to trust the cow, where to go, you put the thing. Yeah. But man, you hold the promise. What's the hubungan with the question? Dulu tuh gak pernah promise Jesslyn. Ah, You know, so it's like it's related kan? Because start with the promise and then like after that the relationship too is getting good and good. Oke, jadi long story short, itu tuh masih awal karantina. Iya. Dan itu tuh kita masih belum kenal sama sekali. Maksudnya kayak kenal iya, tapi kita masih belum deket sama sekali. Iya. Terus Pak Adi tahu kalau aku tuh suka banget belajar di kamar. Jadi dia suatu malam itu tiba-tiba dia ngetok pintu aku. Terus dari situ kan aku tahu bootcamp itu dia super jago kan fotonya. Terus dia pertama lolos. Jadi aku tuh merasa, oh Lord Adi ini beneran jago nih, Pak Adi ini jago banget. Terus dia bilang gini, Justin, can I borrow your book? Yeah. Terus habis itu ada chaperon lewat pas-pasan. Terus aku nanya chaperon, Kak, kira-kira aku pinjemin gak ya bukunya gitu. Terus dia, pinjemin aja, tapi kamu buat apa? Kayak harus balas budi. Terus Pak Adi bilang, okay, if you borrow me your book, I will save you if I win challenge. Yeah, that's right. Jadi dari situ kita mempunyai janji dan jadinya kita lebih dekat lagi. Yeah. Gitu sih. Untuk for me sih Pak Adi itu a father figure here. Dia itu selalu ada buat aku kalau misalnya memang aku lagi sedih, lagi down, lagi kesusahan. Dia tuh selalu ada. Dia kasih aku comfort, dia tenangin aku, dia ngomong ke aku, Justin, you can do it, just remember what you came here for, blah blah blah, you know. Jadi that's why I appreciate Pak Adi dan jadinya bisa deket gitu. Tapi memang Pak Adi sendiri tuh bisa akrab sama semuanya. Dia memang gak milih temen gitu. Dia ada people skill. Ya. That's true. Benar. Justin, siapa sih saingan terberat kamu di kompetisi MCI 8 Pak Adi? Saingan terberat. Are you telling me that I'm fat? No, you're a very tough competitor. Jadi Pak Adi tuh tough. beneran Okay. beneran very smart dan dia jago banget in making. He's one of the toughest competitors. Apa benar sih Justin mirip anaknya Lord Adi? Kalau dari segi karakter muka dan karakter attitude gue rasa ada persamaan dengan anakku yang paling kecil. Cuma bedanya skin color aja. Skin color aja. Ya, kalau rambut gue rasa sama-sama lurus kan. Rambut dia pun lurus juga, anakku yang paling kecil. Oh, let us show picture, okay? Yeah. Pak Adi ceritain dong awal masuk ke MasterChef. Oke, maybe ceritanya gini kan. Dulu gue pernah jadi seorang chef. Dan tiba-tiba terhenti kan. I change my career. Tapi as go on, gue tuh nggak pernah masuk lagi kerja chef kan. Gue tuh kerja chef cuma 3 tahun aja. Since that, walaupun di mana gue kerja, gue tuh sentiasa teringat-ingat chef. Sampailah I come back to Indonesia kan. Jadi masih teringat-ingat. Kemudian gue tengok ada master chef.
Lepas itu gue rasa, why not I try? Apakah saya ini benar-benar seorang yang pandai masak atau tidak? Is it my talent ataupun it just some people they cook because they do the recipe kan? Some people they cook because they are talented to be a cook. So I want to know the difference. That's it. That's the main reason. That's a very good reason. Ceritain dong yang papanya Justin nelfon mau ngomong sama Lord. Jadi itu tuh kita habis antigen sambil nunggu hasil. Tiba-tiba papa aku telepon, terus papa aku bilang, mana Pak Adi? Jadi aku kasih lihat. Mereka akhirnya ngobrol. Jadi papa aku ajak Lord Adi ini ke Medan. Terus berterima kasih untuk jagain aku selama ini di MasterChef. Itu pertama kali gue ngomong sama Bang Awi. Ya Bang Awi kan? Yes, Bang Awi, my dad. Yeah. Jadi begitu deh. Begitulah kisahnya. First impression ketemu Lord Adi dan sebaliknya ya. First impression ketemu Lord Adi itu pas waktu kita masih di karantina. Terus pertama kali aku lihat dia tuh dia masih pakai jaket kulit dia yang lebih tua daripada aku, by the way. Yeah. How many years old the jacket? 1995. 1995, 5 tahun lebih tua daripada aku. Jadi dia masih pakai jaket kulitnya, pakai boots keren-keren, you know, the gangster kind of vibe. Terus dia nanya aku kayak gini, oh you study at LCB? Itu pertama kali aku ketemu Lord tadi, dan first impression aku tuh, ini orang apaan sih? Nah, di situ gue rasa macam Justin ini maybe is not talkative, bukan seorang yang suka ngomong, suka bersendirian, itu kan. Jadi gue tuh so far bila lihat kontestan gitu kan gue risau kan, I worry, kenapa dia orang gitu ya? Adakah semua orang gak mau kawan dengan dia atau apa? What's the problem? I want to know. So that's why gue approach dia kan, rupa-rupanya ya okay, no bad. She can make jokes, she can laugh, she can smile. Tidak seperti yang disangka. Tidak seperti yang disangka. Jadi ya awalnya intinya pas waktu awal karantina, I was too focused on the competition. Jadi setiap hari tuh aku kerjaannya di kamar doang, belajar. Momen paling berkesan sama Lord Adi pas kapan? Gue rasa kalau momen paling berkesan dalam itu waktu di top 4 Team Challenge, ya. Nah, itu paling berkesan. Itu momen yang paling berkesan kan. Kalau sama Lord buat nasi tumpeng bareng. Nasi tumpeng. 3 kata untuk Lord Adi dan sebaliknya. Lord, kamu hebat. Olive. Kok Olive? Lucu sih. Kok tiba-tiba Olive? 3 kata untuk Justin. Cute, charming, and lovely. Kenapa kalau ngomong nunjuk terus? Tapi udah gue bilang kan, gue tuh kan masih belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong tuh harus like, saya akan pergi ke mana? Hari ini saya masak apa? Kalau gue nggak ngomong gini kan nanti dia coba ngomong bahasa Indonesia tanpa menunjuk. Dia pasti bercampur dengan bahasa Melayu. Oke, coba tahan. Kemarin saya, dia pasti keluar bahasa Melayu. Mau pas bahasa Indonesia mungkin. Coba tahan lagi sekali. 1, 2, 3. Dalam sebulan 2 bulan ini pasti saya bisa berbicara bahasa Indonesia yang bagus. Yang bagus. Pak Adi mau bilang respect sama Pak Adi pas meluk Nadia dan Jesslyn pas PT 3 kali masa berturut-turut. Jadi itu waktu itu momen yang memang gue rasa macam gimana ya? Gue waktu itu sebenarnya kesal dengan juri kan. Sudahlah waktu itu dia orang sudah masak 3 kali berturut-turut kan. And then like juri playing with the psychology. Ya. How? Ya psikologi like supposedly kan memang gak ada yang keluar kan, gak ada yang pulang kan. Tapi they still like pushing you guys to make you guys slow like. So it's like more like a father protecting their daughter, you know. Lu apaan sih? Cuma nggak ngomong gitu aja depan juri kan. Diam-diam aja gitu. Iya, cuma dalam hati like apaan sih? Untung aja lu juri. Jadi dia kesel. Terus dia akhirnya merasa happy bisa turun. Jadi dia very touching. Nanti aku masukin. Amazing. How I look at you two are amazing. Thank you, Chef. Lord Adi, kira-kira habis MCI mau ngapain aja? Mau ngapain? Kalau gue mungkin
akan find a job to be a consultant and consultant chef, and then maybe jadi blogger. Jadi blogger on YouTube and Yeah, social YouTube, media. Social media, anything. Ingat ya guys, follow him up on social media and keep supporting him. And my YouTube, apa channel? Ya, YouTube. Adi. Adi dot MC8. Ay. Oke. Apa lagi ya? Tapi terus kayaknya sudah ngomong nih. Tolong jawab sejujurnya. Sebenarnya Lord itu bukan sekedar petani cabai biasa ya kan? Ini petani cabai biasa. Oh. Jadi dia tuh beneran petani cabai guys. Ini petani cabai yang biasa, nyangkul, tanam cabai, racun, ya biasa aja. Lihat, petani cabai bisa sampai sini. Nggak ada yang luar biasa. Lord. Memang pure petani cabai kan? Lord. Ya, nanti kau pulang Padang, nanti kau tunjukkan ladang cabai gua ya. Nah. Ya, nanti dia nge-vlog. Stay Ya. tune guys. Take 1. Kebiasaan. Tipsnya apa Lord Adi bisa lolos terus? Tips tuh nggak ada dong, selain daripada bakat, pengalaman. There's no tips. Gimana mau tips? Tapi yang paling penting ya, kalau bagi gua tuh is how do you know what juri itu mau. Itu yang paling penting. Itu yang kalian lihat. Untuk orang-orang yang mau ikut MasterChef ya, at least. Ya. Kalian tuh bukan masak untuk diri sendiri, bukan masak untuk rame-rame. Kalian tuh masak untuk para juri. Ya. Jadi you have to know apa yang juri suka, apa yang mereka nggak suka. Ya, oke. And then every time dia memberikan arahan kita dengar. Yes. Every time dia komentar kita dengar. Yes. Don't hate them for that. They only make you a better person. Yeah. Yang kalian lihat semua di sosial media kayak Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold kayak tegas mau galak mau gimana pun itu semua mereka cuma ngomong demi kebaikan kita loh. They really care about us. Dia nice Sincerely. person. Very nice. Kasihan mereka itu. Ya, Bang, ya, Dia tanya. yang ini nih, senang aja. Senang nggak Kak Jess bisa kenal Pak Adi di galeri? Kalian deket banget kah? Aku pribadi sangat senang. Maksudnya Pak Adi tuh beneran seseorang yang created history ya di MasterChef. Mana pernah sih ada orang yang di MasterChef sampai disujud-sujudin netizen semua dipanggil Lord lah, sampai juri-juri bahkan panggil dia Lord gitu loh. He really created a history, a trademark in MasterChef history itself. Dan jadinya tuh kayak orang-orang yang mau nonton MasterChef tuh pasti kayak mikir kayak gak ada nih yang kayak Lord Adi nih, gak ada nih yang kayak Pak Adi nih, pasti di compare terus. To be able to be in the same season with Pak Adi tuh ya berterima kasih banget lah, to be able to experience semua yang dia bisa offer ke dalam galeri. I'm very happy. Nah, apa tanggapan keluarga? Apa tanggapan keluarga aku ya? My family. Keluarga aku malah semua tuh suka banget sama Pak Adi. Keluarga aku semua malah mikir kalau he's a very funny and good man. Bahkan temen-temenku semua tuh ngefans banget sama Pak Adi. Papa aku sampai ajak Pak Adi ke Medan, mau ajak Pak Adi ke Medan makan-makan, tak bawa dia kemana-mana. Jadi ditunggu ya guys, nanti kalau misalnya memang Pak Adi ke Medan, pasti aku nge-vlog kuliner in Medan with Lord Adi. Istrinya Lord Adi marah nggak sih kalau ngeliat Pak Adi deket sama cewek lain? Iya aneh, enggak. Enggak, dia nggak marah. Iya, dia nggak pernah nanya. It's like macam, ya dia pernah tanya sekali kan, jadi gua bilang gitu aja. Ya itu gua anggap bencana aja. And then stop. Tapi kalau dengan cewek lain kan pasti dia nanya kan. Oh, tapi maksudnya untuk kita-kita kayak aku, Nadia, Olivia gitu, dia ngerti kalau Yeah. kita tuh kayak sebagai anak. Iya, itu. Jangan mikir yang aneh-aneh ya guys. Pak Adi udah ada istri, udah ada 2 anak. Nama anaknya siapa? Natasha sama Shiva. Very beautiful girls. Nanti aku kasih lihat fotonya. Iya. Ini nih. Pak Adi. Pak Adi kalau diminta masakin untuk kontestan cewek, milih masakin buat siapa? Selama di MasterChef Indonesia, siapa yang paling disukai sifat, pertemanan, sama siapa lawan paling berat di MCI? Kalau sifat, Sifat paling bagus kayaknya Brian. ya Brian. Brian is a very good person. Please. Yeah, he's very honest, very wise, very good. He's a good person. Kalau pertemanan, my friendship with Nadia and Lord Adi, our friendship. That's Kalau teman, kalau saya macam kayak gua dengan Chevron. ya Chevron, kayak Kak Vini. Nah, Sama siapa lawan paling berat? Kalau gua jujurnya kan sebenarnya nggak ada kan. Cuma gua rasa full talented. Gua tuh ada 3 kan. Jesslyn, Nadia, Ea. Thea. And Jenny tuh Ea. berbakat juga. This 4 person is always under my eyes. To be under the eyes of Lord Adi, such a pleasure. Lord Adi dan Kak Jess, jika kalian head to head, kira-kira siapa yang bakal menang? Tergantung cuisine. Ya, tergantung cuisine.
Kalau head to headnya Thai cuisine, belum tentu Jesslyn akan menang. Sombong amat. Oke, next. Ya, nanti kalau gue buat YouTube, gue akan ketemu Jesslyn dan gue akan head to head dengan dia masakan Thai. Oke, janji ya, janji. Kita main janji ya, promise. Oke? Nah, Nih kalian lihat ya. dan we see. We see. Seberapa sering Maharaja Kanjeng Lord Adi yang di Pertuan Agong memakai bahan peserta lain? Ini sangat sering ya. Anything to do yang tidak galeri yang bukan maksud saya yang Iya, menyanyi. funny story. Intinya tuh di saat dia on air audition yang untuk menuju mendapat white apron ya, itu dia sama sekali nggak belanja apa-apa. Kita tuh semua belanja kan bahan-bahan untuk kita pakai di saat kita masak selama itu. Dia cuma beli 2.500 daun ginseng. Ya, daun ginseng. Dia cuma beli daun ginseng 2.000. Terus sisanya semua yang di piring on air audition dia itu, I will leave a photo here. Itu semua bahan-bahan lain dari tersisa yang kontestan lain. Ya. Duck yang tersisa, garlic, bawang merah, bawang putih Iya. semua tersisa, sayuran semua tersisa. Dia cuma beli daun ginseng dan dia pengen namain masakan dia tuh apa? Bebek 2.500. Iya, bebek 2.500. Ya, mulai bebek 2.500. Nah, Anyway, masih banyak banget yang nggak kejawab, tapi let's just save it for another video. ya. Oke guys, kita bakal ada Q&A lagi ke depannya pastinya. This is not the end, you will see Lord Adi more often in my YouTube channel dan pastinya you guys will get more than just a normal Q&A. So, thank you Eh? for watching See you and guys. Okay, don't forget to like and subscribe my video channel. my video channel. Oh. Yeah, but don't forget to subscribe his video channel too. Yeah. See you guys again in the next video. Thank you Yeah, so okay. much. See you guys. Bye. Ah.